semua di sini bisa tahu apa sih gejala awal, apa sih yang dirasakan saat akan terjadi serangan jantung. Dan di sini data di tahun 2013 juga, penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. Ya, jadi sebesar 37% orang meninggal di Indonesia itu diakibatkan karena penyakit jantung. Nah, di sini dikatakan nih, pada tahun 2030 diprediksi penyakit jantung itu akan semakin besar. Dia akan mengalahi penyakit-penyakit lain seperti penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit obesitas. Jadi dia akan lebih berpengaruh lagi di tahun 2030. Jadi orang yang diprediksi nih 2030 orang yang terkena penyakit jantung itu akan semakin banyak. Dan negara dengan pendapatan rendah seperti Indonesia ini memiliki kontribusi besar sekitar 80%. Ya, jadi benar-benar sangat harus diperhatikan bahwa jantung ini bisa menjadi bahaya semakin tahun semakin banyak orang yang terkena penyakit jantung. Nah, ada faktanya menyatakan bahwa penyakit jantung koroner merupakan penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Dan setiap 3 detik ada yang meninggal di dunia ini, ada yang meninggal karena penyakit jantung atau penyakit stroke. Dan 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner. Dan biaya pemerintah untuk membayar penyakit yang diakibatkan karena penyakit jantung ini sebanyak 7,4 triliun pada tahun 2016. Jadi sangat-sangat tinggi sekali angka untuk pengobatannya. Oleh karena itu, kita harus lebih bisa memperhatikan dan bisa mengetahui apa sih gejala-gejala yang terjadi pada jantung kita. Nah, kita ngomong masalah Indonesia nih. Di Indonesia ada 13.000 pulau dan kurang lebih ada 255 juta jiwa, akan tetapi dokter spesialis jantungnya itu hanya 1.100 orang. Jadi masih sedikit ya penyakit jantung itu. Sedangkan kita tahu sendiri tidak semua pulau, tidak semua provinsi mempunyai pusat jantung. Dan yang kita tahu pusat jantung yang ada di Indonesia itu adalah di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Jarang sekali di suatu provinsi atau di suatu kota memiliki rumah sakit yang khusus jantung. Oleh karena itu, kalau kita menunggu harus sampai dirujuk ke rumah sakit jantung, resiko untuk terjadi kematiannya sangat tinggi. Ya, oleh karena itu kita harus bisa menyayangi jantung kita. Nah, kita mulai ke jantung dan fungsinya. Sebenarnya dari tadi ngomongin jantung. Apa sih sebenarnya fungsi dan apa sih jantung itu sendiri? Ini. Jadi jantung itu letaknya adanya di dada. Di dada agak sebelah kiri ya. Sebenarnya dia di tengah-tengah, tapi bagian bawah jantung ini dia agak serong ke sebelah kiri. Ya. Nah, jantung merupakan organ yang vital untuk kelangsungan hidup. Kenapa? Karena dengan jantung memompa, maka seluruh sel yang ada di dalam tubuh manusia itu akan dikasih suplai nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, darah biar bisa sampai ke sel-sel itu semua harus dipompa oleh jantung. Nah, bagaimana bila jantung kita mati, jantung kita tidak bisa memompa, maka yang terjadi adalah sel-sel yang harusnya membutuhkan oksigen dan nutrisi itu tidak akan terpenuhi oksigen dan nutrisinya, sehingga terjadi kematian sel. Yang paling bahaya bila sel yang ada di otak dan sel yang ada di jantung itu sendiri tidak terpenuhi nutrisi dan oksigen. Dalam jangka waktu kurang dari 3 menit, bahkan 1 menit, bila jantung tidak tersuplai oksigen,
maka yang terjadi adalah kematian. Ya, makanya sering orang terjadi mati mendadak. Kenapa? Jantung tiba-tiba tidak berdenyut dan yang terjadi adalah jantungnya tidak tersuplai oksigen sendiri dan akhirnya terjadi kematian. Jadi fungsi jantung sangat vital walaupun tugasnya hanya sebagai pompa. Ya, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh dan memenuhi kebutuhan jaringan seluruh tubuh. Nah, jantung agar bisa mengalirkan darah sampai ke sel-sel, sampai ke organ, dia harus ada pembuluh darahnya. Ya, pembuluh darah yang kita ketahui ada 2 jenis, ada pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena. Arteri itu yang membawa oksigen, sedangkan vena itu yang membawa karbon dioksida, nanti akan ditukar di paru-paru dengan oksigen. Ya, darah fungsinya mengangkut oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel tubuh untuk hidup. Jadi kalau diambil cerita, jantung itu seperti pompa air, sanyo. Sedangkan si pembuluh darah itu seperti selang, pipa, paralon. Nah, jadi biar si air itu bisa mengalir sampai ke kamar mandi, sampai ke toilet, sampai ke tempat pencucian, maka harus dipompa oleh yang namanya pompa air atau sanyo. Dan biar sampai ke sana harus ada pipa paralon atau selang yang menyambungkan agar si air itu sampai ke tujuannya. Sama, ya. Kalau kita anggap sebagai air itu adalah darahnya, sedangkan pipanya itu adalah pembuluh darah dan jantung adalah pompanya. Kita ibaratkan seperti itu. Nah, sedangkan apa sih dok yang dimaksud dengan pembuluh darah jantung? Kita sering terjadi, oh penyakit jantung koroner, oh serangan jantung. Nah, jadi pembuluh darah jantung ada yang namanya arteri koroner. Arteri koroner itu seperti ini nih, yang saya tunjukkan di panah. Dia itu adalah pembuluh darah yang memberikan nutrisi dan memberikan oksigen kepada jantung. Sehingga jantung itu sendiri dapat nutrisi dan dapat oksigen. Biar jantung tetap hidup. Biar jantung tetap memompa. Ya. Jadi arteri koroner adalah pembuluh darah yang memperdarahi otot-otot jantung. Nah, sedangkan penyakit jantung koroner itu sendiri adalah penyakit yang diakibatkan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah atau kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi karena adanya penyempitan pembuluh darah di arteri koroner. Ya, jadi pembuluh darahnya tersumbat. Biasanya yang menyumbat ini adalah aterosklerosis atau kolesterol. Anggapannya sama seperti ini. Kalau kita tadi anggap pembuluh darah itu adalah selang. Di selang biasanya sering ada lumut. Nah, lumut inilah yang menempel di dalam pembuluh darah. Sehingga aliran darahnya jadi tersumbat. Kalau tersumbatnya setengah, mungkin masih ada aliran darah yang bisa masuk. Tapi kalau tersumbatnya total, maka pembuluh darah atau darah tidak ada yang bisa masuk ke dalam jantung. Sehingga jantung tidak akan diberikan oksigen dan nutrisi. Sehingga jantung akan mengalami kematian. Ya. Jadi penyakit jantung koroner atau bahasa awamnya serangan jantung itu adalah penyakit karena sumbatan pembuluh darah yang memberikan nutrisi atau memberikan oksigen pada jantung itu mengalami gangguan atau penyempitan. Ya, ini sama ya, jadi penyakit jantung koroner ada gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh atau aterosklerosis. Lihat yang tadinya lancar, ini terdapat penyempitan. Kalau sempitnya sudah full seperti ini, maka terjadi kematian. Ya, ini sama aja. Ya. Ya, ini pembuluh darahnya ya, sama ya. Ini gambar-gambar lainnya. Nah, jadi
penyempitan pembuluh darah ini mengakibatkan aterosklerosis atau pengerasan dinding pembuluh darah. Yang tadinya aliran darahnya lebar, maka kelamaan dinding pembuluh darahnya menjadi tebal sehingga aliran darahnya menjadi menyempit. Normal seperti ini ya, pembuluh darah nih seperti ini. Tapi kalau ada kolesterol, maka ada sumbatan, jadi alirannya mengecil. Sama. Nah ini kalau di kalau di otopsi bentuknya seperti ini, pembuluh darahnya, lihat lubangnya jadi kecil. Ini darah yang udah membeku, jadi seperti ini. Nah, gejalanya biasanya apa aja sih kalau kita mengalami atau curiga adanya serangan atau penyempitan pada pembuluh darah di jantung? Biasanya kalau penyempitannya itu ringan, biasanya kita tidak ada gejala. Kita ada gejala bila penyempitannya sudah mulai besar ya penyempitannya. Jadi yang akan dirasakan pertama adalah nyeri. Nyerinya itu di dada. Di dada yang sebelah kiri. Ya, dada sebelah kiri dan menjalar ke leher, ya, menjalar ke leher, ke bahu, ke tangan kiri, serta ke punggung. Ya. Kalau nyerinya itu tidak menjalar, ya berarti itu bukan serangan jantung. Serangan jantung khasnya itu adalah nyeri dadanya menjalar ke semua sebelah kiri. Lalu terasa seperti diremas atau terbakar. Jadi udah sakit kok rasanya seperti terbakar di dada. Ya. Setelah itu muncul keringat dingin, disertai dengan mual, muntah, lemas, pusing, ya, bahkan bisa disertai langsung pingsan. Lalu tiba-tiba terasa itu ya, terasa kok kerasa berat sekali badan ini ya. Jadi gejala yang paling khas yang utama adalah nyeri dada sebelah kiri. Ya. Nah, nyeri dadanya sebenarnya lokasinya bisa di mana-mana, tapi yang paling khas adalah di sebelah kiri. Nah, ada beberapa faktor pemicu dari gejala serangan jantung ini. Faktor-faktor pemicunya pertama adalah usia. Nah, faktor usia, semakin usia tinggi atau semakin usia lanjut, maka resiko untuk terjadi serangan jantung semakin tinggi. Tapi sekarang ini usia sudah mulai diabaikan. Karena apa? Biasanya di usia muda, di usia 20 tahun, di usia 30 tahun, sudah ada yang terkena serangan jantung. Tapi biasanya rata-rata kalau untuk pria itu usianya di atas 45, dan pada wanita biasanya usianya di atas 55 tahun. Nah, wanita yang sudah menopause, resiko untuk terjadi serangan jantung lebih tinggi dibanding laki-laki. Dikarenakan hormon, keseimbangan hormonnya sudah terganggu, itu juga mempengaruhi dari kekuatan pembuluh darah di jantung. Ya. Lalu faktor apa lagi? Yaitu faktor keluarga. Kalau orang tua, kakek nenek memiliki riwayat jantung, maka itu resiko untuk terjadi serangan jantung atau gejala jantung pun akan semakin besar. Nah, lalu orang yang punya diabetes atau kencing manis juga dapat memiliki resiko besar terjadi serangan jantung. Karena diabetes atau kencing manis dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah. Sehingga dengan dinding pembuluh darah menebal, dapat menghambat aliran darah. Selanjutnya, kalau orang yang punya darah tinggi atau orang yang punya hipertensi, itu juga mempunyai resiko tinggi untuk terjadi serangan jantung. Nah, hipertensi dengan tekanannya yang tinggi itu dapat melukai dinding pembuluh darah atau dinding si arteri. Sehingga dengan rusaknya dinding di arteri memungkinkan atau dapat mempermudah si kolesterol itu hinggap
sehingga menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah. Terus orang yang kegemukan ya juga bisa, atau obesitas bisa dapat mengakibatkan risiko serangan jantung tinggi, karena dengan obesitas maka kolesterol pun akan meningkat. Lalu apalagi pola hidup yang buruk, yang kurang olahraga, yang sering merokok, atau banyak makan makanan yang mengandung lemak, itu bisa mengakibatkan serangan jantung jadi lebih meningkat. Ya. Untuk olahraga sendiri, sebenarnya tidak perlu olahraga berat. Ya, ini contohnya bersepeda, itu pun sudah menjadi suatu olahraga. Ya. Dan yang terakhir, faktor resikonya itu adalah stres. Ya. Stres itu dapat mengeluarkan hormon kortisol yang mengakibatkan pembuluh darah menjadi kaku, sehingga dengan kakunya pembuluh darah maka bisa terjadi kerusakan pada dinding arteri dan kolesterol dapat mudah untuk hinggap di situ. Jadi itu beberapa faktor risiko untuk terjadi serangan jantung. Ya, tadi usia, ya, wanita pada usia setelah menopause lebih tinggi, riwayat jantung pada keluarga, punya riwayat darah tinggi atau kencing manis atau kegemukan juga sangat risiko untuk terjadi serangan jantung. Pola hidup yang buruk yaitu jarang berolahraga, sering merokok, dan mengkonsumsi makanan yang berlemak juga itu jadi suatu risiko besar. Dan yang terakhir adalah stres. Nah, ini sudah saya jelaskan ya tadi, merokok salah satu faktor risiko, atau yang kolesterol, yang darah tinggi, kencing manis sudah ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi faktor risiko sebenarnya bisa dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi yang pasti adalah ya ini udah punya riwayat, jenis kelamin, dan umur, ini tidak dapat dimodifikasi. Ya. Nah, kalau kita udah punya curiga untuk ke arah serangan jantung, dok, apa sih pemeriksaan yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa pemeriksaan. Yang paling sederhana yang pasti adalah dengan cara EKG. Dengan cara EKG, kita bisa tahu apakah jantung memiliki aliran listrik yang baik atau enggak. Biasanya jantung yang mati, itu aliran listriknya juga mati. Sehingga terdapat rekaman di EKG akan merasa dia tidak ada aliran listriknya. Ya. Nah, kalau di EKG tidak kelihatan, tidak terdeteksi, bisa dilihat dengan cara treadmill test. Dikasih beban. Ya, hampir sama dengan EKG, tapi dia dilakukan beban sehingga untuk mengetahui apakah jantungnya masih baik atau enggak lebih kelihatan. Kalau di treadmill tidak kelihatan juga, apa yang harus dilakukan? Bisa dilakukan ehokardiografi, yaitu dengan cara di USG. Ya, jantungnya di USG apakah baik atau enggak. Kalau di USG masih belum bisa kelihatan, kita bisa juga melakukan dengan cara kalsium scoring dengan CT scan. Kita bisa lihat seberapa banyak kalsium pada pembuluh darah. Dan yang paling baik pastinya adalah pemeriksaan angiografi. Dengan pemeriksaan angiografi, kita seperti memasukkan kamera ke dalam pembuluh darah si pasien. Dengan seperti itu kita bisa ngelihat, oh pembuluh darahnya yang tersumbat tuh di sini loh. Oh sumbatannya itu kecil, oh sumbatannya itu besar. Bisa dilihat dari situ, dari coronary angiografi. Makanya ini disebut gold standar. Ya. Dan yang pasti bisa pemeriksaan laboratorium. Yang tadi saya sampaikan ya, EKG, kalian mungkin udah pada kenal semua EKG, rekam jantung ya, jadi bisa ngelihat apakah ada gangguan pada jantungnya atau tidak. Treadmill yang tadi saya bilang, dikasih beban dengan cara dia melakukan jogging atau treadmill. Ehokardiografi ya, bisa ngelihat seperti di USG bagaimana fungsi dari jantungnya itu sendiri. Nah, CT scan jantung ya atau kalsium scoring juga melihat apakah ada massa kalsium di dinding pembuluh darah. Dan yang paling standar adalah coronary angiografi. Ya.
Nah, kenapa disebut paling baik? Dia selain untuk bisa mengetahui seberapa besar sumbatan, nah, kalau udah diketahui sumbatannya rupanya berapa persen, maka kita langsung bisa ditindak. Dengan cara apa? Pemasangan balon, kalau enggak pemasangan stent jantung. Sehingga pembuluh darahnya dilebar. Angiografi atau yang sering disebut PCI, percutaneous coronary intervention, itu dilakukan di ruangan yang steril. Biasanya ruangannya adalah ruangan cath lab. Dan saat dilakukan, pasien kondisinya sadar. Dia tidak tertidur, tapi dia sadar. Ya. Lalu ring jantung akan dimasuki bisa melalui tangan, bisa melalui paha, tapi sekarang yang terbaru adalah melalui tangan yang akan dipandu sampai si ring itu masuk ke dalam jantung dan dipasang di tempat yang mengalami penyempitan. Tindakannya nggak lama-lama, hanya 2-3 jam, dan pasien hanya menginap semalam saja, bahkan kalau gejalanya ringan bisa langsung pulang. Jadi nggak usah menginap, tapi dia langsung pulang hari itu juga bisa. Ya, jadi kalau kita ngambil dari paha nih, kayak kateter akan masuk lewat pembuluh darah di paha sampai ke jantung. Ya, nanti di jantung dilihat penyempitannya ada di mana. Di tempat penyempitannya itu maka dilakukan pengembangan dengan menggunakan balon. Nah, kalau sudah dikembangkan, lalu dipasang ring biar si pembuluh darah tidak menyempit kembali. Nah, ini contohnya sebelum dia dilakukan PCI atau kateterisasi jantung, maka kita lihat nih pembuluh darahnya banyak yang tidak tersuplai. Dia ada sumbatan di sini sehingga aliran darah ke sini sedikit, tapi dia kan masih membutuhkan oksigen dan nutrisi di mana-mana sehingga terdapat penyumbatan. Setelah dilakukan pemasangan stent, maka yang terjadi adalah pembuluh darahnya kembali normal. Baru sampai sini aja masih tetap tegas bahwa kontras dan oksigenan darah sudah dialiri. Nah, kalau kita di tempat umum, bagaimana dok cara mencegahnya? Yang pasti obat-obatannya adalah obat-obatan yang emergensi ya. Karena serangan jantung ini adalah suatu gejala yang emergensi. Bahkan kita bisa menanganinya untuk anti nyerinya bisa menggunakan morfin. Ya, morfin bisa kita gunakan. Lalu kita kasih suplemen oksigen. Maksudnya diberikan oksigen sebanyak mungkin. Setelah itu kita berikan anti iskemik seperti nitrat atau beta blocker ya, lalu dikasih pengencer darah ya seperti aspirin, clopidogrel, heparin. Tuh. Obat-obatannya adalah obat-obatan emergensi semua. Nah, ya kita tadi udah tahu gejalanya, udah tahu cara pengobatannya, sudah tahu cara mendiagnosnya. Sekarang bagaimana nih kita untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit jantung koroner? Yang pasti adalah kita harus meningkatkan gaya hidup yang sehat. Berperilakulah sebagai orang yang cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, ya bisa MCU setahun sekali, bisa cek tensi darah ya bisa seminggu sekali, nggak usah harus ke rumah sakit, tapi cek tensi atau gula darah bisa dilakukan di klinik atau di apotik. Ya. Lalu nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, dan istirahat yang cukup, serta kelola stres. Dengan kita bersikap cerdik ini, maka kita akan tercegah terjadi penyakit jantung koroner. Lalu melakukan pola hidup yang patuh, ya. Yang tadi sama periksa kesehatan rutin secara rutin, atasi penyakit dengan mengobati yang tepat, tetap aktivitas fisik yang aman, ya utamakan diet sehat dan gizi seimbang, dan hindari asap rokok. Ya, pencegahannya hanya bisa itu. Ya, tadi saya sudah siapkan cerdik ya. Jadi pengobatannya, pencegahannya hanya dengan cara cerdik dan patuh. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Dan kita harus hidup secara cerdik agar jantung kita sehat. Ingat, penyakit jantung sebelum usia 80 tahun adalah kesalahan kita, bukan kehendak Tuhan atau kehendak alam. Karena Tuhan biasanya sudah memprediksi, oh jantung manusia itu bisa untuk sampai usia 80 tahun. Ya, itu menurut Paul Dante White. Ya. Nah, ini ada penderita-penderita penyakit jantung yang tokoh-tokoh masyarakat seperti Mike Mohede, dia meninggal juga kena serangan jantung, Sasha Yunisa, Iren Justin, Aji Masaid, lalu Bupati Kuningan, sepak bola ada ya, Fabis Mumba, dan Bondan Winarno. Sekian dari saya tentang penyakit jantung koroner. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita buka sesi tanya jawab, baik mau di Zoom ataupun di Facebook ya. Buat teman-teman yang di Facebook yang masih standby, boleh diungkapkan pertanyaannya kalau misalkan ada di kolom komentar. Kalau untuk di Zoom boleh nanti di video langsung aja tanya jawab, mungkin boleh. Dari Kang Riki ada pertanyaan? Oke, saya mulai aja yang pertama ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Pertanyaan saya yaitu penyebab utama kegagalan jantung seperti tadi atlet-atlet sepak bola yang memang beberapa waktu lalu memang sering banget terjadi ya. Lalu selanjutnya yaitu Weser, informasi yang beredar kemarin di medsos, ada beberapa juga yang meninggal ya saat bersepeda, baik yang menggunakan masker ataupun tidak. Penyebab utamanya itu apa sih dok? Selain memang karena faktor kelelahan yang tinggi ataupun karena memang pernapasannya itu sedikit terhalang seperti menggunakan masker. Itu saja sih dok. Oke. Saya langsung jawab ya. Saya akan tampilkan gambar ini. Jadi gini. Saat kita bersepeda, otomatis kerja jantung kita akan terasa berat. Dengan kerja jantung semakin berat, maka jantung makin banyak membutuhkan oksigen. Nah, orang-orang yang memiliki resiko serangan jantung itu biasanya sudah ada flak atau sumbatan, tapi sumbatannya itu kecil. Jadi masih ada darah untuk bisa mengalir. Ya, dia cuma saya cuma sakit-sakitnya ada sedikit saja, nggak apa-apa. Dia tetap bergoes. Tapi apa yang terjadi saat dia melakukan atau menggoes sepeda, dia melakukan kegiatan yang berat dan dia tetap memaksakan bersepeda. Apa yang terjadi? Si sumbatan ini akan lepas. Sumbatannya lepas, yang tadinya posisinya seperti ini, nih, masih oksigen masih keluar, karena sumbatannya lepas, dia akan miring. Yang terjadi apa? Sumbatannya menjadi sumbatan total. Itulah yang sering terjadi. Pemain sepak bola, atlet, yang tadinya dia merasa, oh saya masih sanggup kok, tapi dia memaksakan diri. Kenapa serangan jantung itu sering terjadi pada atlet badminton, pada orang yang habis main futsal, pada orang yang habis naik sepeda? Karena biasanya orang-orang itu, orang yang main
badminton, futsal atau bersepeda itu biasanya maksa. Kalau belum mencapai target, dia akan memaksakan agar itu bisa tercapai. Dan karena memaksakan itu, maka pembuluh darah yang tadinya udah ada sumbatannya lepas. Dengan sumbatannya lepas, dia malah menutup pembuluh darah total. Sehingga oksigen dan darah tidak sampai ke jantung dan terjadilah kematian pada jantung, serangan jantung terjadi. Seperti itu, Pak. Oke, seperti itu kurang lebih Pak Riki, Kang Riki. Jadi memang karena kita nggak tahu ada berapa sumbatannya juga kan, kita nggak tahu ya yang di dalam pembuluh darah kita tuh seperti apa sumbatannya. Makanya dilakukan pengecekan rutin itu penting. Karena selain diri kita sendiri yang harus tahu mungkin ya, jadi jangan sampai memaksakan hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi untuk para goeser diharapkan harus mengetahui pada saat posisi mana kondisi puncak kesehatan kita. Bila tidak kuat, jangan dipaksakan dikarenakan wah nanti saya diketawain sama teman-teman atau gimana. Nggak apa-apa. Dibanding malah terjadi serangan jantung. Paling tidak untuk kegiatan goeser usahakan jangan sendirian ya, Kang Riki ya. Kalau misalkan untuk selama ini kegiatan goeser tetap jalan, cuman untuk di komunitas-komunitas di daerah masih ya. Iya. Artinya bukan dari goeser Karawang ya, bukan secara umumnya, tapi komunitas masing-masing seperti dari perumahan atau dari desa-desanya Sutra. Untuk lingkup globalnya kita belum mengadakan goes lagi. Benar sekali apa yang tadi dikatakan oleh Kang Akil, untuk goes untuk bersepeda jauh, untuk jarak jauh lebih bagus memang jangan lakukan secara mandiri. Lebih baik minimal ada 2 orang dan lebih banyak dari itu sih. Terus juga untuk pesan untuk teman-teman goeser. Nah, tadi sudah dijelaskan ya langsung oleh ahlinya, oleh Pak Dokter sudah dijelaskan. Kalau memang sedang goes itu, kalau sudah batas maksimal tubuh kita itu, lebih baik jangan dipaksakan. Banyak kasus-kasus yang sering terjadi ya, salah satunya itu serangan jantung dan lain sebagainya. Jangan takut dibully, jangan takut diketawain sama teman-teman. Benar. Karena memang kita ini bersepeda untuk mencari sehat. Apa mau dikata kalau memang kita bersepeda, tapi tetap ngeyel. Harus kuat bersepeda, tapi akhirnya seperti itu. Jadi kita bersepeda untuk mencari sehat. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Riki. Oke, mungkin dari yang hadir di sini ada pertanyaan lain, bisa lewat video atau di kolom chat juga boleh. Oke, sambil menunggu kali ya. Kemarin itu saya buka registrasi berhadiah nih. Nah, coba saya mau istilahnya kocok dulu nih. Siapa yang mau menang? Kemudian saya buka registrasi Kang Riki. Registrasi itu nanti khusus yang registrasi di situ. Kita ada merchandise dan hadiah lah gitu untuk teman-teman goeser. Ada door prize ya? Ya, menunggu ya. Ini bentar ya, saya buka dulu biar bisa ditampilkan langsung di sini. Siapa aja yang menang gitu ya, kita kocok aja. Bentar. Mana ya? Baik. Oke, sebentar. Yang dari Facebook mungkin ada yang mau bertanya?
Masa mau saya lagi yang nanya nih? Boleh, Kang Riki kalau ada mau mewakilkan. Mungkin kalau ada yang bertanyaan boleh. Kemarin juga di form registrasi ada beberapa yang bertanya cuman. Ya, di postingan di GWSR Karawang juga ya dari pihak Wira ya ada kemarin ya? Ya. Ada beberapa kemarin yang sempat bertanya. Bentar saya buka dulu. Oke. Sambil menunggu nih saya mau ini sebenarnya nanti saya kocok nih. Jadi kemarin yang terdaftar ada sekitar 30-an orang yang registrasi. Jadi nanti ini akan dapat merchandise dari Rumah Sakit Wira Medica ya. Coba kita kocok sekarang, bisa dilihat ya di layar ya. Dua orang pertama dulu deh. Iya, ada Kang Dede Sulaiman. Ada Kang Riki, kenal Kang Dede? Ya, ya. Itu salah satu artis juga di GWSR Karawang. Oh, nah, saya catat dulu. Nanti buat Kang Dede nanti kita hubungin aja nanti dari saya buat pengambilan hadiahnya ya. Terus yang kedua, kita kocok lagi. Pak Tatang Aruman. Oke. Selamat kepada pemenang. Mungkin ini untuk hiburan aja sih ya Kang ya. Nanti kita hubungi nomor yang tertera di form registrasinya. Jadi biar nanti kita hubungin untuk jadwal pengambilan hadiahnya. Itu ada merchandise sama voucher ya. Vouchernya ada voucher EKG, tadi sudah dibahas EKG itu fungsinya apa. Jadi bisa dipakai tuh untuk voucher pemeriksaan EKG gratis di Rumah Sakit Wira Medica. Terima kasih, Wira Medica. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaannya, Kang Riki. Boleh disampaikan lagi kalau ada. Jadi kita ada 2 lagi untuk merchandise-nya ya. Kita kocok lagi. Di Facebook kayaknya belum ada nih. Belum ada yang komen. Dari grup, mungkin dari komunitas. Ada grupnya yang ingin disampaikan. Beberapa pertanyaan boleh. Ada satu pertanyaan dari kawan di komunitas GWSR Karawang. Ya. Untuk penanganan pertama jika terjadi ciri-ciri atau tanda-tanda terserang penyakit jantung koroner, itu penanganan pertamanya gimana, Dok? Terima kasih. Oke. Jadi kalau orang yang udah punya rasa kok dada nggak enak, kok sakit, apa penanganan pertama? Yang pasti hentikan kegiatan yang berat terlebih dahulu. Hentikan. Lalu yang kedua, berbaring dengan kaki lebih tinggi dibandingkan jantung. Jadi kaki digantung. Kalau ada oksigen, bisa diberikan oksigen. Tapi kalau tidak ada oksigen, maka bisa minta pertolongan bawa ke rumah sakit. Dan usahakan saat dibawa ke rumah sakit, pasien jangan sampai tertidur. Itu pertolongan pertama. Kalau memang ada obat yang biasa dia minum, misal obat darah tinggi atau obat pengencer darah, bisa diminumkan saat itu juga. Tapi kalau emang tidak ada, biarkan dia berbaring, kaki lebih tinggi dibandingkan jantung, lalu bawa dia sesegera mungkin ke klinik, minimal klinik terdekat, beri dia oksigen sebanyak-banyaknya. Itu. Nggak perlu harus sampai ada ke
ke rumah sakit jauh, ke klinik dulu, nanti dari klinik baru dia akan dibawa sambil dia diberikan oksigen. Seperti itu. Alhamdulillah untuk kegiatan GWS bareng di GWSR Karawang juga biasanya kita selalu menyediakan P3K. Pertolongan pertama seperti penyediaan oksigen kita sedia. Gitu. Jika ada teman-teman lagi yang mau bertanya mengenai community talk mengenai serangan jantung ini, silakan bisa di komentar pada live di Facebook. Ini ada pertanyaan dari chat nih, dari Kang Rudi Taufik. Kalau pemberian oksigen oleh awam boleh tidak, Kang? Nggak masalah, pemberian oksigen oleh orang awam tidak masalah. Jadi kan kadang-kadang oksigen tidak perlu oksigen yang dengan tabung berat-berat ya, tapi ada juga kan oksigen yang bentuknya Portable, seperti termos, jadi tinggal diberikan, dinyalakan, nanti dia bisa menghirup oksigen murni. Jadi tidak perlu harus dengan tenaga medis. Orang awam pun bisa memberikan oksigen. Baik. Kurang lebih seperti itu, Kang Rudi. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Kalau mau Kang Rudi mau tanya langsung lewat video call, boleh nanti nyalakan aja audionya. Baik, saya mau menyapa yang di Facebook dulu. Sinta. Makanya kalau di Facebook itu agak delay, jadi karena kalau kita pembahasannya di sini di Facebook mungkin beberapa detik kemudian. Oke, belum ada ya yang di Facebook. Oke. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ade Sadekin dari komunitas GWSR Karawang juga. Silakan, Kang. Bersepeda yang baik itu dalam 1 minggu itu berapa kali dan waktunya itu minimal berapa jam? Terima kasih. Oke. Berolahraga yang baik itu, kamu katanya bersepeda ya, oke, aku ngomong bersepeda yang baik itu adalah seminggu itu minimal 3-4 kali. Dengan konsistensi dia melakukan olahraga per kalinya itu adalah 30 menit. Jadi olahraga yang baik itu adalah konstan. Jadi konstan tuh ya kegiatannya statis ya, itu begitu terus. Jadi kalau emang itu ya bisa nanti dicepatkan, diturunin bisa. Tapi yang pasti konstan terus menerus continue. Nah, waktunya itu sekali olahraga itu minimal 30 menit ya, 30-45 menit secara konstan dan seminggu bisa 3-4 kali. Itu minimal. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Kang Riki? Masih belum tampak. Mungkin dari yang lain, jika ada yang mau bertanya silakan langsung saja. Ya, sambil menunggu, ini saya juga mau share beberapa informasi tentang paket pemeriksaan. Di Ilira Medica sebenarnya kita sudah ada pemeriksaan ya untuk jantung. Oke. Bisa dilihat nggak ya?
kurang besar. Kurang besar ya? Saya nggak bisa di... Oke, ini. Jadi bagi teman-teman goeser kalau misalkan ingin memeriksakan kesehatan jantungnya, kita ada beberapa paket yang bisa dipilih, yaitu ada paket 1, ini yang paling terjangkau 850.000, udah termasuk administrasi, konsultasi, ronsen toraks, EKG dan treadmill. Untuk selanjutnya yang lebih lengkap lagi ada paket 2 di 1.275.000. Ini ada termasuk tambahannya adalah MSCT calcium scoring non kontras. Dan kalau mau lebih lengkap lagi, kita ada paket 3, cuman hanya nambah beberapa ratus ribu doang nih dari paket 1 ke 2 ya. Ini lebih lengkap lagi, ada lab, pemeriksaan lab lengkap ya, ada trigliserid, kolesterol total, HDL, LDL, dan gula darah puasa. Jadi teman-teman rekan-rekan dari goeser bila ingin atau merasakan dirinya ada keluhan mungkin kecil-kecil gitu ya, atau yang sering dirasakan terutama di bagian dada sebelah kiri ya, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan paket jantung sehat ini mulai dari 850.000 sampai 1.500.000. Ini nanti bisa langsung aja ke bagian medical check up ya di lantai 2 Rumah Sakit Lira Medica. Terus nanti juga kita materi ini nanti saya akan share ke grup Telegram. Kita punya Lira Medica punya Telegram channel ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan ada Telegram channelnya boleh nanti di search RS Lira Medica. Itu kita khusus bagikan edukasi kesehatan baik dari sesi health talk ini gitu kan, atau di sesi lainnya kita share materinya. Jadi teman-teman rekan-rekan bisa membaca kembali atau di rumah bisa infokan ke rekan-rekan untuk dibaca kembali materinya. Nanti yang share yang ini juga ada, kita bagikan di Telegram channel ya, RS Lira Medica. Baik, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Ini udah. Mungkin Kang Riki, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita sudahi pertemuan kali ini. Nanti mungkin di lain acara kita akan adakan lagi untuk tema yang lainnya ya, Kang Riki ya. Mudah-mudahan bisa lebih ramai. Ya. Juga saya dari goeser Karawang mau nanya dulu nih sebelum kita boleh. Kapan nih gue bareng sama tim dari Lira Medica nih? Kapan ya? Ya. Serba salah soalnya Kang Riki kalau sekarang ya. Nah, memang serba salah sekali. Sepeda sebenarnya ada sih, kalau saya pribadi ada, cuman udah banyak debunya. Nanti kalau misal ada rute ke Rawamerta, Kang Riki boleh ke rumah saya main tuh di Rawamerta. Mungkin sesekali kita ngopi di situ boleh. Oke. Oh iya, saya masih ada dua lagi Mercedes saya sebelum penutupan. Ini saya kocok lagi deh ya untuk 2 orang beruntung lagi. Sebentar. Oke, ini udah bisa dilihat ya. Tadi kan Kang Tatang, berarti 2 lagi saya akan kocok. Ya, Sinta Nurul Septian ini kayaknya saya kenal nih. Mbak itu Sinta. Karyawan Lira kalau nggak salah. Oh, komunitas goeser juga ya? Dulunya iya. Oh iya. Oke, untuk selanjutnya saya kocok lagi. Akhir ya. Dengan Kang Yunus Adrianto. Selamat Kang Yunus. Ada nggak ya orangnya nih?
Nanti kita hubungin deh lewat WhatsApp. Jadi selamat kepada pemenang. Ada yang dapat merchandise, ada yang dapat voucher free pemeriksaan EKG. Baik, mungkin dari kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan Goeser. Nanti di lain waktu kita adakan lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Boleh, ayo kita jadwalkan aja. Kang Riki, hatur nuhun. Kepada yang sudah hadir di Zoom ada Kang Dava, Kang Rudi, Mbak Sinta, dan Ibu Ike, dan lainnya. Terima kasih sudah hadir. Dan untuk di Facebook, nanti bisa di-replay ulang videonya di grup ya, atau nanti kita share materinya di Telegram channel. Nanti boleh langsung bisa di-download. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Riki. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan ya Kang ya. Mudah-mudahan kita tetap terjalin lah silaturahmi ini. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Kepada Dokter Adi, terima kasih juga Dok. Punten. Yuk, mari. Oke, baik. Sekian akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angiografi, salah satu tindakan yang menggunakan DSA. DSA atau kepanjangannya disebut dengan Digital Subtraction Angiography. Salah satu tindakan yang menggunakan alat pengion atau di sini dengan kateterisasi lab, alat cath lab. Di sana kita berfungsi untuk melihat aliran darah dari seluruh tubuh, terutama aliran pembuluh darah arteri ataupun vena. Di situ kita bisa melihat, mendeteksi sekaligus mengobati apabila ada kelainan, apabila ada kerusakan atau penyumbatan atau pelebaran. Manfaat dari Digital Subtraction Angiography atau DSA banyak sekali. Di antaranya adalah paling utama melihat arsitektur pembuluh darah baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, sebelum dilakukan DSA, ada beberapa pemeriksaan untuk kita lakukan, diantaranya adalah CT scan, MRI termasuk MRI perfusi, MRA angiografi, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan lainnya. Prosedur tersebut kita lalui untuk mencapai apakah pasien tersebut perlu dilakukan DSA atau tidak. Setelah dilakukan semua pemeriksaan tersebut, kita akan lakukan DSA. DSA tersebut kita lakukan di ruang kateterisasi lab di Rumah Sakit Lira Medica. Ini ada pasien dalam keadaan sadar. Kita hanya memberikan anestesi lokal di sekitar pangkal paha. Sebelah kanan biasanya kita lakukan sekitar sayatan hanya 1-2 cm. Sebelumnya dilakukan anestesi lokal, masukkan kateter insersi ke dalam situ sampai ke daerah tujuan. Misalnya ke daerah kepala, kita lakukan pemberian kontras di daerah kepala. Setelah memasukkan kateterisasi vertebranya, kita lihat apakah ada penyumbatan, apakah ada gangguan, apakah ada pelebaran. Setelah itu kita lakukan perbaikan atau terapi. Bila misalnya memang sudah tidak ada lagi gangguan atau misalnya tidak ada lagi sumbatan, prosedur tersebut bisa kita katakan selesai, dan prosedur tersebut kurang lebih memakan waktu bila tidak ada penyulit paling lama 1 jam. Dan setelah itu pasien boleh kembali ke ruangan, beristirahat kurang lebih 6 jam untuk menghentikan gerakan atau lipatan
penyumbatan di kaki bekas masuknya sayatan, setelah itu baru boleh pulang. Bengkak jantung merupakan suatu terminologi atau istilah yang biasa digunakan oleh dokter untuk menjelaskan suatu keadaan klinis kepada pasiennya. Bengkak jantung itu sebetulnya merupakan suatu keadaan yang kompleks dari gangguan fungsional dan struktural dari jantung. Bahasa gampangnya kita bisa bilang jantung itu adalah sama seperti gagal jantung. Penyebabnya tentu bervariasi, bisa disebabkan oleh koroner, bisa juga disebabkan oleh gangguan struktural, misalnya gangguan pada katup jantung. Bisa juga disebabkan oleh karena kehamilan atau virus dan bakteri. Seperti misalnya pada musim COVID ini juga banyak ditemui pasien-pasien bengkak jantung akibat infeksi virus. Pasang ring itu biasanya disarankan oleh dokter apabila pasien-pasien kita mempunyai keluhan nyeri dada atau pada kondisi-kondisi serangan jantung. Nah, apa sih sebetulnya pasang ring itu? Pasang ring itu intinya adalah membuka penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatannya itu bisa masih derajatnya sedang atau memang sudah menutup total. Prinsipnya sama, mengalirkan lagi pembuluh darah yang tadinya tersumbat. Biasanya pasang ring ini dilakukan dari tangan atau dari pangkal paha. Zaman dahulu untuk melakukan sebuah intervensi pada koroner harus dibuka dadanya. Zaman sekarang sudah lebih canggih, tentu kita bisa melakukannya dengan minimal invasif atau dengan luka yang kecil. Alhamdulillah itu enteng sekali badan, itu masih di meja operasi ya, itu ringan gitu. Biasanya saya nggak bisa nengok dalam keadaan tidur, nengok kanan, nengok kiri saya nggak bisa karena geleyang. Ternyata saya ada ini penyumbatan di pembuluh darah balik otak kiri, itu yang menyebabkan saya itu vertigo dan sakit kepala hebat dan migrain gitu. Ternyata itu. Alhamdulillah setelah di DSA kelihatan dan sudah dibersihkan dan lancar lagi peredaran darahnya. Awalnya saya emang punya riwayat pernah jatuh ya, terbentur. Itu pas SMA sekitar tahun 2007. Itu jatuh dan gegar otak ringan kata dokter saraf tuh. Tapi selama itu nggak ada keluhan apapun. Tapi setelah sudah makin usia kesini, sekitar adalah 10 tahunan, itu terasa sering vertigo, pusing 7 keliling ya istilah orang awam tuh bilang, sama sakit kepala sebelah yang sangat hebat, tapi sebelah kiri. Karena emang waktu itu juga saya terbenturnya tuh gegar otaknya sebelah kiri ya. Pertama kali kan masuk ruang operasi ya dalam keadaan berbaring, di anestesi itu di pangkal paha, kemudian disayat sekitar 1-2 cm itu di pangkal paha itu, dan dimasukkan alat yang untuk kayak selang kecil gitu. Nah, proses DSA-nya dokternya juga menjelaskan ini akan terasa dingin ya Bu gitu. Jadi benar rasanya dingin. Ini kemana Bu rasa dinginnya? Oh, ke muka sebelah kanan gitu. Oh ya berarti itu obatnya masuk gitu. Kemudian ini rasanya hangat ya Bu. Benar hangat gitu. Jadi awalnya ke kepala, kemudian ke bagian jantung. Jantung juga ke bawah ke ginjal dan reproduksi gitu. Jadi itu namanya DSA tuh 3 in 1 ya kata dokter tuh. Jadi semuanya kena dan semuanya bersih, dibersihkan gitu. Jadi nggak ada lagi penyumbatan. Makanya saya senang sekali ya sudah di DSA ini gitu. Saya ucapkan terima kasih khususnya ya, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar akhirnya saya menemukan jalan ini, DSA ini lewat Lira Medica. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Lira Medica. Terima kasih juga kepada Dr. Hilman
dengan Dr. Hilman saya bertemu di Lira Medica ini. Dan bila ada teman-teman yang punya penyakit sama seperti saya, vertigo, migrain, dan sakit kepala hebat yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, ini mungkin salah satu ikhtiar yang harus dicoba dan dilakukan, karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Darah saya lancar berkat DSA dan saya kembali bersemangat hidup. Rasanya saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Gitu. Terima kasih banyak Lira Medica. Assalamualaikum. DSA atau kepanjangannya disebut dengan Digital Subtraction Angiography. Salah satu tindakan yang menggunakan alat pengion atau di sini dengan kateterisasi lab, alat cath lab. Di sana kita berfungsi untuk melihat aliran darah dari seluruh tubuh, terutama aliran pembuluh darah arteri ataupun vena. Di situ kita bisa melihat, mendeteksi sekaligus mengobati apabila ada kelainan, apabila ada kerusakan atau penyumbatan atau pelebaran. Manfaat dari Digital Subtraction Angiography atau DSA banyak sekali. Di antaranya adalah paling utama melihat arsitektur pembuluh darah baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, sebelum dilakukan DSA, ada beberapa pemeriksaan untuk kita lakukan, diantaranya adalah CT scan, MRI termasuk MRI perfusi, MRA angiografi, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan lainnya. Prosedur tersebut kita lalui untuk mencapai apakah pasien tersebut perlu dilakukan DSA atau tidak. Setelah dilakukan semua pemeriksaan tersebut, kita akan lakukan DSA. DSA tersebut kita lakukan di ruang kateterisasi lab di Rumah Sakit Lira Medica. Ini ada pasien dalam keadaan sadar. Kita hanya memberikan anestesi lokal di sekitar pangkal paha. Sebelah kanan biasanya kita lakukan sekitar sayatan hanya 1-2 cm. Sebelumnya dilakukan anestesi lokal, masukkan kateter insersi ke dalam situ sampai ke daerah tujuan. Misalnya ke daerah kepala, kita lakukan pemberian kontras di daerah kepala. Setelah memasukkan kateterisasi vertebranya, kita lihat apakah ada penyumbatan, apakah ada gangguan, apakah ada pelebaran. Setelah itu kita lakukan perbaikan atau terapi. Bila misalnya memang sudah tidak ada lagi gangguan atau misalnya tidak ada lagi sumbatan, prosedur tersebut bisa kita katakan selesai, dan prosedur tersebut kurang lebih memakan waktu bila tidak ada penyulit paling lama 1 jam. Dan setelah itu pasien boleh kembali ke ruangan, beristirahat kurang lebih 6 jam untuk menghentikan gerakan atau lipatan di kaki bekas masuknya sayatan. Setelah itu baru boleh pulang.